Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insyaallah anak-anak, Ustadz Rizky pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kisah tentang matahari yang ditahan untuk Nabi Yusha alaihissalam. Kisah ini adalah kisah yang ke-13 anak-anak. Kisah ke-13 tentang Nabi Yusha yang mampu menahan matahari. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, Nabi Yusha adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam punya kaum namanya kaum Bani Israel. Nabi Musa mempunyai murid namanya Nabi Yusha alaihissalam. Nabi Yusha inilah yang menjadi penerus dari Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, digantikan oleh Nabi Yusha. Nah anak-anak, waktu itu kaum Bani Israel belum punya tanah untuk hidup. Beda dengan kita anak-anak, kita hari ini hidup di negara Indonesia, kita sudah punya tanah. Tetapi Bani Israel waktu itu belum punya tanah. Sedangkan dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat, dijelaskan bahwa kaum Bani Israel suatu saat akan memiliki tanah untuk mereka dapat hidup. Tanah yang dimaksud adalah tanah di Baitul Maqdis. Kalau sekarang di negara Palestina. Jadi Bani Israel itu memang kalau di kitab Taurat dijanjikan sebuah tanah, yaitu di Palestina. Namun sampai zaman Nabi Yusha, orang-orang di Bani Israel tidak pernah mau berjuang. Kalau orang ingin mendapatkan suatu tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya orang itu atau kaum itu harus berjuang. Allah kan sudah berjanji, maka ya tinggal dilakukan saja oleh mereka. Artinya kalau Allah sudah berjanji akan memberikan tanah, maka menjadi kewajiban Bani Israel untuk berjuang untuk masuk ke tanah itu. Kenapa anak-anak? Karena waktu itu di negeri Palestina banyak orang-orang yang bertubuh besar. Waktu itu anak-anak di Palestina dihuni oleh orang-orang yang bertubuh besar dan mereka berbuat zalim di negeri itu. Mereka banyak melakukan penindasan di negeri itu. Rakyat di negeri Palestina waktu itu diperintah oleh pemerintah yang zalim. Ya, diperintah oleh pemerintah yang jahat, dan orang-orang di sana memang besar-besar. Ustadz sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Musa, karena waktu itu Bani Israel dan Nabi Musa sudah pernah mencoba masuk ke negeri Palestina. Waktu itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, marilah kita masuk ke negeri Palestina. Allah memerintahkan kita untuk berperang melawan orang-orang yang jahat itu. Kalau kita bisa berperang melawan orang-orang jahat di Palestina itu, maka kita akan memasuki negeri Palestina." Kira-kira seperti itu kata Nabi Musa kepada kaumnya. Namun Bani Israel justru menjawabnya seperti ini. "Nabi Musa, kamu saja dan Tuhanmu yang berperang. Kami duduk saja di sini." Itu kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah, akhirnya ya sudah, mereka gagal, tidak dapat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke negeri Palestina. Nah, itu terus berlangsung anak-anak. Mereka tidak punya tanah untuk hidup hingga sampai di zamannya Nabi Yusha alaihissalam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya ketika di zamannya Nabi Yusha alaihissalam, Nabi Yusha
mengajak kaumnya untuk melakukan kembali apa yang Allah perintahkan, yaitu memasuki negeri Palestina. Tapi memang waktu itu orang-orang di Palestina orangnya besar-besar anak-anak. Jadi Bani Israel ya kesulitan ya. Dan bahkan yang sebenarnya bukan kesulitan anak-anak. Insya Allah kalau Allah sudah menjanjikan itu sebenarnya mudah. Tapi justru kaum Bani Israel ini mempersulit dirinya sendiri. Kan tinggal maju saja, tinggal perang saja sesuai dengan perintah Allah. Tetapi memang kaumnya Bani Israel itu sejak dulu suka membangkang anak-anak. Nah, di zamannya Nabi Yusha alaihissalam, Nabi Yusha memilih hari yang paling tepat untuk berperang. Nabi Yusha dalam sebuah riwayat disebutkan memilih hari Jumat. Jadi peperangan itu dilakukan di hari Jumat. Tepatnya Jumat pagi sampai siang ya anak-anak ya. Sebenarnya sampai sore nanti. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusha alaihissalam dan kaumnya berangkat untuk membebaskan negeri Palestina. Dalam agamanya kaum Bani Israel waktu itu adalah mereka dilarang perang di hari Sabtu. Jadi ketika perang nanti di hari Jumat, maka harus menang. Karena kalau sampai hari Sabtu tidak boleh perang. Jadi anak-anak, perhitungannya seperti ini. Kan berangkat perang kan pagi, Jumat pagi ya toh. Jumat pagi berangkat, lalu waktu itu terus berperang seharian sampai sore. Nah, nanti ketika matahari tenggelam itu sudah masuk hari Sabtu. Jadi perhitungannya seperti itu. Yang dimaksud satu hari adalah dari pagi hari sampai matahari tenggelam. Itu satu hari, siang hari. Kalau malam sudah memasuki hari yang lain. Nah, maka anak-anak, waktu itu Nabi Yusha alaihissalam berperang bersama pasukannya. Terus mereka berperang antara penjahat-penjahat yang ada di Palestina melawan pasukannya Nabi Yusha alaihissalam. Dari pagi berperang sampai siang anak-anak. Bahkan sampai melewati waktu duhur, peperangan belum selesai. Terus berperang, duhur selesai, sampai asar, belum juga selesai perangnya. Maka Nabi Yusha menjadi khawatir, jangan-jangan nanti tidak bisa menang karena sudah masuk waktu asar. Soalnya kalau nanti sudah masuk waktu maghrib, peperangan harus dihentikan. Karena aturan perang waktu itu adalah kalau malam hari tidak boleh berperang. Selanjutnya kalau hari Sabtu, Bani Israel tidak boleh berperang. Maka ketika menunda perang satu hari, itu akan membawa kekalahan bagi kaum Bani Israel. Coba anak-anak bayangkan, ketika membawa pasukan yang sangat banyak anak-anak. 12 kabilah loh itu, 12 kabilah, 12 grup yang dibawa oleh Nabi Yusha alaihissalam. Setiap grup isinya kurang lebih 60.000 orang. Totalnya anak-anak, kalau 12 kabilah ya tinggal dikalikan saja. Kurang lebih ada 600.000 orang yang berperang waktu itu. 600.000 jumlahnya sangat banyak anak-anak. Kalau di sekolah kita mungkin hanya berapa ratus orang, ini ribuan. Jadi sangat banyak orangnya. Bayangkan orang sebanyak itu 600.000 itu kurang lebih satu kabupaten ya. Kalau di sini mungkin Kabupaten Bantul, coba hitung berapa ratus ribu orangnya, itu banyak sekali. Bayangkan orang sebanyak itu berperang, terus makannya bagaimana? Ya toh, makannya bagaimana? Nanti buang air besarnya bagaimana? Itu sulit sekali. Nah, karena banyak orang, maka harus menang hari itu. Kalau sampai kalah, maka pasukannya Nabi Yusha juga akan kalah. Kalau sampai ditunda, itu juga akan kalah. Nah, maka peperangan itu harus terus dilanjutkan, jangan sampai kalah. Maka anak-anak, ketika perang sudah berkecamuk, ketika perang sedang berkobar, sedang panas-panasnya, di sore hari itu Nabi Yusha berpikir, andaikan hari masih lama, hari masih siang, tentu waktu berperang bisa menjadi lebih lama. Menurut anak-anak,
Ini waktu sudah masuk waktu asar. Sebentar lagi maghrib. Kalau sampai kehabisan waktu, Nabi Yusha bisa kalah. Seluruh pasukannya bisa kalah. Menurut anak-anak, bagaimana caranya Nabi Yusha bisa menang? Padahal waktunya tinggal sebentar lagi. Coba anak-anak pikirkan, kira-kira bagaimana ya caranya berperang waktu sudah sore, sebentar lagi malam, tapi harus menang. Siapa yang bisa menolong kira-kira anak-anak? Coba, kira siapa ya yang bisa menolong ya? Soalnya kaum Bani Israel ya sedang berperang. Nabi Yusha juga seorang manusia biasa. Siapa yang bisa menolong anak-anak ketika situasinya sulit seperti itu? Wah, ini tidak mudah anak-anak. Karena kita manusia biasa ya tidak bisa menghentikan waktu. Waktu terus berjalan. Kalau sudah asar ya nanti maghrib. Siapa yang bisa menghentikan waktu? Oh iya, ada anak-anak. Ada yang bisa menghentikan waktu. Yaitu? Ayo, siapa? Yang bisa menghentikan waktu adalah ya yang menciptakan waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Siapa yang membuat bumi berputar? Siapa yang membuat matahari berputar? Siapa yang membuat alam ini berputar? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusha berdoa, "Ya Allah, tolong mataharinya ditahan supaya kami bisa berperang lebih lama." Wah, kalau sudah berdoa sama Allah, apalagi seorang nabi berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa nabi. Oh ya anak-anak ya, ketika seorang nabi berdoa, kemungkinan besar akan dikabulkan ya. Walaupun juga ada beberapa doa yang tidak dikabulkan. Tetapi anak-anak, memang doanya para nabi itu mustajab, cepat terkabul. Maka ketika Nabi Yusha alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menahan matahari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan matahari supaya tidak tenggelam. Wah, keren sekali anak-anak. Mataharinya tidak bisa tenggelam, Allah yang menahan. Sehingga Nabi Yusha bisa berperang terus-menerus sampai Nabi Yusha bisa mengalahkan orang-orang jahat itu. Akhirnya setelah Nabi Yusha menang berperang, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat matahari itu tenggelam. Nah, anak-anak, dari kisah ini kira-kira apa ya yang bisa kita ambil hikmahnya? Coba kita pikirkan anak-anak. Kira-kira apa ya hikmah yang bisa kita ambil ya? Oh iya, betul. Anak-anak tahu berarti. Kalau kita berada di dalam kesulitan, yang pertama kali kita mintai tolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak hikmahnya. Jadi kalau kita berada dalam situasi yang sulit, harus segera bisa menyelesaikan masalah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keren anak-anak Nabi Yusha ini bisa menahan matahari ya. Tidak hanya sekedar bisa terbang, tapi juga bisa menahan matahari. Nah, inilah pahlawan kita anak-anak. Jadi kalau ditanya siapa pahlawanmu, jawab Nabi Yusha bisa menghentikan matahari. Wah, kira-kira begitu ya. Baik, itu saja anak-anak kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.